Rahasia Act as if. Cara cepat menarik keinginan jadi nyata, teknik Neville Goddard. Bayangkan jika pagi ini panjenengan terbangun dan menyadari bahwa semua doa yang panjenengan panjatkan semalam sudah dikabulkan. Semua utang lunas umpamane, pasangan impian ada di samping panjenengan, dan karir yang panjenengan idamkan sudah ada di genggaman. Bagaimana perasaan panjenengan saat menarik napas pertama di pagi ini? Apakah panjenengan masih cemas? Apakah panjenengan masih ngecek saldo bank dengan tangan gemetar, kaget, pedih? Tentu tidak. Tapi panjenengan akan merasa tenang, aman, dan penuh syukur. Nah, rahasia besarnya adalah panjenengan tidak perlu menunggu hal itu terjadi untuk merasakan perasaannya. Justru, panjenengan harus merasakan perasaannya dulu, baru hal itu akan terjadi. Inilah inti dari hukum asumsi Mas Neville Goddard. Baik, Pak Lang akan jelaskan bagaimana kita harus memahami hukum asumsi dan ada satu istilah namanya the bridge of incidence. Neville Goddard pernah berkata begini, para sedulur. Asumsi meski salah ya, asumsi meski salah nih, jika dipertahankan secara konsisten akan menguat menjadi kenyataan. Jadi dunia fisik yang panjenengan lihat sekarang ini sebetulnya hanyalah pantulan dari apa yang panjenengan asumsikan di masa lalu. Dunia fisik itu ya duitnya panjenengan, situasi rumah tangga panjenengan, anak-anak panjenengan, pekerjaan panjenengan, kesehatan panjenengan, tonggo-tonggonya panjenengan lah itu. Jika panjenengan berasumsi bahwa panjenengan adalah orang yang sulit mencari uang, maka semesta akan memberikan kesulitan itu. Tetapi jika panjenengan mulai berasumsi bahwa panjenengan adalah magnet keberuntungan, maka realitas hidup panjenengan mau tidak mau akan menyesuaikan diri supaya panjenengan banyak beruntung. Inilah yang oleh Neville Goddard disebut sebagai the bridge of incidents atau jembatan kejadian. Ketika panjenengan mengubah asumsi panjenengan, serangkaian peristiwa yang tampak kebetulan akan mulai terjadi untuk membawa panjenengan ke tujuan-tujuan itu. Namun di sini Pak Lang akan jelaskan juga ya, karena banyak orang salah paham ternyata prosedur. Banyak orang salah paham, mereka pikir XSF itu atau bertindak seolah-olah ya kalau dalam bahasa Indonesia ya, berarti berbohong kepada diri sendiri dan orang lain. Bukan itu maksudnya. Act as if adalah keadaan internalnya apa ya? Keadaan batin, internal state. Ini bukan soal apa yang panjenengan lakukan secara fisik, tetapi tentang siapa diri panjenengan secara mental saat melakukan tindakan-tindakan itu. Jadi yang terpenting di sini adalah siapa diri panjenengan, atau istilahnya konsep diri panjenengan, gambaran mental tentang panjenengan. Contohnya begini, biar nggak susah-susah. Jika panjenengan ingin menjadi pengusaha sukses, panjenengan tidak perlu langsung menyewa kantor mahal di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Nggak perlu. Tetapi saat panjenengan bangun pagi, panjenengan mulai mengatur tempat tidur dengan disiplin seorang CEO. CEO tahu ya, Chief Executive Officer. Saat panjenengan berbicara, saat panjenengan bicara dengan gaya, ketenangan, keyakinan diri sebagai seorang yang sudah punya uang banyak. Panjenengan tidak lagi mencari kesuksesan. Karena di dalam pikiran dan hati panjenengan, ya panjenengan itulah kesuksesan itu sendiri. Lalu sebagai contoh penerapan nyata sebagai berikut prosedur. Panjenengan ingin bermanifestasi mendapatkan pekerjaan impian dengan gaji misalnya 10 juta per bulan. Kalau panjenengan memiliki mentalitas kekurangan, panjenengan akan melamar kerja dengan rasa takut ditolak, ya kan? Rasa takut kalah saingan, rasa takut ini itu dan seterusnya. Kemudian panjenengan ngecek email dengan cemas, ya tegang, ono panggilan interview ora. Panjenengan merasa kecil saat melihat profil-profil orang pesaing-pesaing panjenengan. Wah, kok dia lulusan luar negeri yo. Aku lulusan Indonesia, sekolahnya sekolahan kampung misalnya. Nah, tapi kalau dengan cara hukum asumsi atau cara act as if, misalnya sebagai berikut. Satu, pada pagi hari, tangi turu ya. Ketika bangun, katakan pada diri sendiri, terima kasih Tuhan atas pekerjaan luar biasa ini. Kemudian rasakan kelegaan itu, rasakan kepuasan itu, rasakan syukur itu karena sudah memiliki pekerjaan yang luar biasa. Nah, di siang harinya, saat makan siang misalnya, meskipun panjenengan masih di kantor yang lama, kantor yang jelek ya,
Makanlah dengan perasaan seorang profesional yang sangat dihargai. Fokus pada kualitas kerja panjenengan, seolah itu panjenengan sudah punya gaji 10 juta. Sekarang misalnya gajinya cuma 3 juta, pengen punya gaji 10 juta kan? Panjenengan merasa diri sebagai orang yang sudah punya gaji 10 juta. Bergaya, bertindak, merasa sebagai orang yang punya gaji 10 juta. Kemudian sore hari, browsing pakaian kerja yang akan panjenengan pakai di kantor yang baru nanti. Browsingnya itu bukan dengan rasa iri, dengan rasa takut ya, tapi browsing dengan, wah ini seragam masa depanku kayak ini nanti. Inilah pakaian yang akan kubeli nanti ketika aku sudah pindah di kantor yang baru. Nah, saat panjenengan melakukan ini, getaran panjenengan atau vibrasi panjenengan akan berubah dari memohon-mohon ya, menjadi memiliki. Dari kekurangan menjadi kelimpahan. Dari lack menjadi abundance. Dan saat itulah HRD di perusahaan lain yang lebih besar, yang lebih mewah, yang lebih keren, tiba-tiba akan menemukan profil panjenengan. Tiba-tiba kelingan panjenengan. Tiba-tiba akan bertemu dengan panjenengan secara tak sengaja, misalnya begitu. Dan panjenengan terhubung, panjenengan akan masuk di perusahaan dia. Inilah kehebatan dari hukum asumsi itu. Bisa dipahami ya? Nah, gampang sekali. Nah, berikutnya saya akan berikan sesuatu yang lebih sederhana lagi ya, yaitu teknik 3 langkah praktis. Cara menerapkan hukum asumsi dengan metode act as if ini. Yang pertama, tentukan akhirnya. Artinya tentukan hasil akhirnya itu koyopong. Jangan fokus bagaimana caranya nanti. Jangan. Tapi fokuslah bagaimana perasaan panjenengan ketika tujuan itu sudah tercapai. Panjenengan merasa lega, bangga, tenang, bersyukur, gembira, damai, dan seterusnya. Nah, kembangkan rasa perasaan itu. Yang kedua, gunakan panca indera. Mas Neville Goddard sangat menyarankan visualisasi sebelum tidur. Bayangkan satu adegan pendek yang membuktikan keinginan panjenengan itu sudah nyata. Misalnya saja, seseorang menjabat tangan panjenengan dan berkata, "Selamat ya atas pencapaianmu yang luar biasa ini." Nah, kemudian dalam imajinasi itu rasakan kehangatan tangannya. Dengarkan ada suaranya yang memuji panjenengan itu. Kemudian yang ketiga, abaikanlah realitas fisik. Ini tantangan buat panjenengan ya. Abaikan realitas fisik. Ini yang tersulit ini memang. Tapi bagaimanapun bisa dilatih sampai menjadi ahli. Jika pada saat ini saldo atau yang panjenengan masih kecil atau mungkin bahkan nol, jangan mengeluh. Katakan, ini hanya sisa-sisa asumsi lama. Ini hanya sisa-sisa asumsi yang dulu. Asumsi baru saya sedang dalam proses. Tetaplah menjaga perasaan sudah memiliki terus-menerus menguasai panjenengan sampai akhirnya panjenengan merasa menjadi hal yang alamiah. Maka mujizat akan terjadi pada waktunya, yaitu divine time. Nah, sebagai penutup, para sedulur, Pak Lang mau tegaskan kembali. Ingatlah, panjenengan tidak mendapatkan apa yang panjenengan inginkan. Babar blas tidak. Tetapi panjenengan mendapatkan sesuai siapa diri panjenengan. Panjenengan mendapatkan sesuai konsep diri panjenengan. Jadi berhentilah menginginkan ini itu, tapi mulailah menjadi ini itu. Dunia ini hanyalah cermin, kata Pak Goda. Jika panjenengan tersenyum pada cermin, bayangan di dalamnya tidak punya pilihan lain selain tersenyum kembali, persis seperti senyum panjenengan. Mulailah bertindak, mulailah berpikir, dan mulailah merasa seolah-olah doa panjenengan sudah terjawab hari ini. Karena secara spiritual, ya itu memang sudah terjadi. Saya, Pak Lang, mengucapkan terima kasih pada panjenengan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam seger waras.